every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Berhasil maksudnya? Kan katanya lu sampai ngetek-ngetekin apa produser TV, produser apa. Iya, kalau masalah berhasil kan ngetek siapa suruh mereka main sosmed. Kalau mereka nggak main sosmed nggak bisa gue tag dong. Enggak, udah berhasil belum dipanggil TV-TV-nya? Dipanggil TV kan gue bilang dari dulu gue udah pernah dipanggil TV dan Iya. sering dipanggil TV alhamdulillah. Katanya Karena lu pekerjaan butuh gua. buat popok bayi. Butuh duit susu. buat popok bayi. Alhamdulillah hari ini gue dibayar 3.500.000 nih podcast ini. Dinar, bayarin dinar. Bayar? Iya, Bayar. Dinar. produsernya yang nego Dinar. sama gue. Enggak, emang aku aja katanya yang bayar gitu. Boleh. Gue mah nggak munafik ya. Lanjut. Enggak. Alhamdulillah, cash ya. Alhamdulillah. Iya. Dari aku. Tapi terserah nih, ini video ini mau diupload atau enggak, bukan gue yang upload. Yang upload yang dosa. Di podcast gua bayar 3,5 juta, yang mana pada saat itu adalah Dinar Candy yang bayar, ngasih uangnya ke dia, dan ini dijadikan gimmick terus menerus. Dan di sini Regen akan ngomong yang terlihat ngebelain gua, karena memang benar katanya Uus juga kemarin bahwa banyak sekali teman-teman yang kesini sama sekali nggak dibayar gitu. Ada nggak yang minta uang? Ada yang minta uang. Dan banyak yang nggak gua kasih juga banyak gitu. Atau ada nggak artis-artis yang memang saya hargai dengan uang? Ada gitu. Tapi this is the point. This is not about money. This is about friendship. Ini tentang pertemanan. Ini tentang media yang sama-sama ngebangun, yang sama-sama bisa membesarkan. Orang-orang yang datang ke sini juga kita besarkan, kita bantu untuk mempromosikan. Kalaupun dibayar, is okay gitu. Ada beberapa yang dibayar. Tapi kalau Anda lihat di sini, Aldi memang memainkan narasi ini tuh jadi uang itu segalanya buat dia. Dan ini memang gimmicknya dia. Jadi satu dibungkus dengan agama, dua dibungkus dengan yaitu materi, rasa kasihan. Dan di sini yang menarik. Hey guys, welcome to my YouTube channel Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, gue di video ini dibilang ini video reaksi bisa jadi, tapi bisa dibilang juga ini lebih kayak opini gue sih. Ini banyak banget ya di sosmed berita tentang Aldi Taher. Aldi Taher itu siapa sih? Dia tuh artis, dibilang artis lama, ya artis lama sih, tapi ya nggak lama-lama banget. Well, dia tuh artis tahun-tahun 2000-an deh, 2000 awal kali ya, mungkin ya. Gue juga lupa, tapi yang jelas ya dia pernah main sinetron. Gue nggak inget sih sinetron apa aja judulnya. Dia pernah juga mungkin beberapa kali nge-host kali ya, nge-host di TV. Gue juga kurang nge sih dengan karirnya Aldi Taher. Cuman emang ini orang ya belakangan meresahkan jagat maya. Kenapa gue bilang meresahkan? Di sini gue di sini hanya untuk sharing aja sih, bukan untuk menjatuhkan orang. Sharing berdasarkan pakem umum yang memang berlaku ya. Dalam arti gini, ini menurut gue dia agak gengges. Bukan gue aja yang ngerasa dia itu gengges. Semua artis, mostly ya, apalagi artis-artis yang dia tag di status sosmed, itu nganggap dia ini gengges. Nganggap dia ini cari panggung. Kenapa cari panggung? Ya memang dia butuh duit. Dia cari panggung, dia bikin gimmick karena dia butuh duit. Ya mungkin juga karena kan kerjaan keartisannya itu sepi. Bukan hanya kerja di keartisan sih, lagi zaman COVID begini. Semua kerjaan juga susah sebenarnya. Cuman kalau menurut gue, apa yang dilakukan Aldi hanya untuk mencari uang, terus dia ganggu orang, ngetekin, nggak ganggu orang sih, maksudnya ganggu artis-artis, ngetekin status ke artis-artis gitu kan. Menurut gue sih itu bukan cara yang wise ya untuk cari uang. Maksud gue, lo kalau memang punya
skill, misalnya skill sebagai artis, apa nih lo bisanya? Acting, nyanyi, ya sudah. eh Pergunakan itu gitu loh, pergunakan skill lo untuk cari uang gitu loh, bukan dengan cara ngetekin orang, ngetekin artis satu-satu gitu. Bukan cara cari perhatian itu, bukan dengan cara kayak gitu. Karena itu sih gue bilang lebih kayak nggak punya malu ya. Gue baru lihat di postingan Abi Ramzi di salah satu akun, bisa dibilang akun gosip bukan ya, Neng Update. Neng underscore update. Gue nggak tahu itu akun gosip atau enggak, tapi yang jelas dia akun ini sering ngebahas berita-berita yang lagi viral. Salah satunya ya ini si Aldi Taher ini. Dan di situ Abi Ramzi mengatakan rasa malu, nggak punya rasa malu lah. Intinya itu seperti itulah kurang lebih. Dan itu juga dibilang nyari duit tuh nggak harus dengan cara kayak gini gitu kan. Tapi ya balik lagi. Ya Aldi melakukan itu gitu loh. Dia cari duit, cari sensasi dengan cara yang seperti itu. Bersikap nggak jelas gitu, ngetekin orang apa segala macam. Dan memang si Aldi Taher memang ngaku dia butuh uang buat beli popok anaknya, buat kasih makan anak dan istrinya. Iya sih, ngerti gue. Dia butuh uang, semua orang juga butuh uang. Siapa sih yang nggak butuh uang gitu kan? Dan kalau dia bilang dia susah dapat kerja, dia susah cari uang. Ya sekarang juga kita bicara susah dapat kerja. Siapa sih hari gini zaman COVID aja belum kelar gitu. Siapa sih yang nggak bicara kesulitan uang? Hampir semua orang juga bicara kesulitan uang hari gini ya. Karena ya mengingat sekarang COVID, banyak orang yang hilang pekerjaan, pokoknya di-cut gitu dari pekerjaannya karena memang perusahaan juga mungkin pemasukannya juga berkurang. Karena pemasukannya berkurang jadi terjadilah PHK massal. Ya nggak bisa disalahin juga sih perusahaannya. Lawang juga memang lagi resesi kan dari mulai 2020 kemarin pas COVID merebak di mana-mana. Iya nggak cuman Indonesia aja, nggak cuman Aldi Taher aja yang butuh duit dan mengalami krisis ekonomi. Kita semua juga mengalami krisis ekonomi gitu kan, mengalami resesi global. Cuman ya nggak gitu juga caranya untuk cari uang. Bukan dengan cara ngetekin ke semua artis dan juga bukan dengan cara ya nggak punya malu gitu ya. Kalau menurut gue sih apa yang dilakukan Aldi Taher tuh lebih kayak nggak punya malu sih gitu. Ya, dan lucunya si Aldi itu apa-apa selalu ngebungkusnya dengan agama. Kalau kata Deddy Corbuzier di salah satu podcast si Deddy, Aldi itu tipikal orang yang istilah gini, si Deddy itu secara nggak langsung dia bilang si Aldi ini tipikal orang yang yang sok suci mungkin kali ya kalau bahasa kasarnya. Kenapa? Karena apa-apa tuh semua dibungkus sama agama gitu loh. Padahal dia sendiri juga belum tentu berlaku seperti layaknya muslim yang baik gitu loh. Karena gini ya, bicara malu, seorang muslim itu harusnya punya malu. Iman dan malu kalau kata Abi Ramzi. Kata postingannya Abi Ramzi, iman dan malu. Kalau salah satu hilang ya hilang keduanya gitu kan. Karena mempunyai rasa malu itu bagian dari sifat orang muslim gitu loh. Gimana si Aldi bisa mengklaim dirinya sebagai muslim yang baik sementara kelakuannya tuh kayak gitu loh. Kelakuannya ya which is gak punya malu sih kalau menurut gue. Jadi kalau menurut gue ya gak bisa dibilang dia sebagai muslim yang baik sih kalau gitu caranya. Karena dia sendiri aja gak punya malu gitu kan. Ngetekin orang yang enggak coba gitu. Terus juga dia sangat dia sangat iniin Dinar Candy. Tayangan podcast Deddy Corbuzier dengan Dinar Candy. Sangat bukan justifikasi. Cuma sangat
bukan mengklaim apa sih, aduh bahasa Indonesianya di otak gue udah ada tapi kenapa nggak bisa keluar ya di mulut gue. Intinya tuh dia sangat mengecam, itu dia tuh, mengecam podcast Deddy Corbuzier dengan Dinar Candy dengan alasan ya Dinar Candy berpakaian seksi lah, mamerin dada kemana-mana lah. Sekarang gini, tergantung gimana kita melihat situasi itu kan. Kalau kita melihat situasi itu dengan agama, iya oke, bener. Bajunya Dinar Candy memang terlalu seronok. Tapi kita podcast si Deddy Corbuzier kan tidak membahas soal agama. Dia membahas soal yang memang membahas soal yang memang satu umum, kasus umum atau apa. Kedua, untuk masalah podcastnya si Deddy dengan Dinar Candy itu hanya just for fun gitu loh. Why you take seriously on that gitu loh. Maksud gue, toh juga podcastnya Deddy dan Deddy Corbuzier dan Dinar Candy itu tidak menyerang siapapun di situ kan. Jadi ya kenapa juga sih harus dikecam gitu. Lagi pula di situ Dinar juga mungkin dia memang agak kalau menurut gue agak nyeleneh sih. Dia nantang orang untuk ngebeli celana dalam dia. Kalau nggak salah bekas pakai deh. Kayaknya belum dicuci atau gimana. Dengan harga 50 juta. Tapi Dinar di situ bilang dia butuh uang gitu kan. Dan ya gue nggak bisa salahin juga si Dinar butuh uang karena balik lagi Dinar kita semua ya termasuk Aldi Taher juga termasuk orang yang sangat membutuhkan uang di saat lagi COVID begini. Cuman maksud gue ya nggak kayak gitu juga gitu itunya. Mengklaim atau mengecam podcastnya Om Deddy gitu loh, nggak gitu juga dengan cara si Aldi nyuruh nurunin postingan lah atau apalah, apa haknya dia gitu loh. Karena kondisinya gimana ya, itu podcastnya Deddy Corbuzier, dia sendiri aja nggak kena dolar kuning di situ kan oleh YouTube. Artinya kalau nggak kena dolar kuning, ini sebagai YouTuber ya gue bicara ya, kalau nggak kena dolar kuning atau istilahnya nggak kena kartu merah lah istilahnya begitu, artinya konten itu ya pantas-pantas aja dipublikasikan, nggak pantas dari sisi mananya, atau juga itu konten tidak mengandung aksi pornografi gitu kan. Ya si Dinar memang berpakaian seksi, tapi kan bukan berarti dia juga telanjang atau gimana. Ya hanya berpakaian seksi aja, dan gua rasa itu hak setiap orang loh berpakaian seksi. Sekarang gini, kalau tergantung orangnya, tergantung yang nonton. Kalau gua bilang, kalau lo merasa postingan Dinar Candy dan Deddy Corbuzier mengganggu, mungkin mengganggu keislaman kalian, ya sudah, nggak usah ditonton, kan gitu. Nggak usah ditonton, dan juga jangan di follow podcastnya Deddy Corbuzier gitu, jangan di subscribe, gitu aja sih sebenarnya. Kalau nggak di subscribe kan otomatis nggak muncul di YouTube-nya kalian, termasuk YouTube-nya Aldi Taher gitu ya. Artinya kalau dia subscribe, artinya kan dia menganggap podcastnya Om Deddy itu adalah suatu hal yang menarik kan, makanya di subscribe gitu loh. Makanya sekarang balik lagi gini, kalau kita nggak suka dengan sesuatu karena kita melihatnya dari si agama, gampang aja di blok, nggak usah subscribe, nggak usah follow, nggak usah nonton, nggak usah baca, kan gitu. Tapi kalau memang lo follow, lo subscribe, lo baca, lo tonton, ya artinya lo pun tertarik dengan konten itu kan. Nah ini sama nih kejadian sama kasus gue hari ini. Ini gue agak sharing sedikit ya. Jadi gue tadi gue masuk ke dalam anggota grup inline skate. Dan di grup ini gue lagi ngebahas soal gue yang gendut gitu ya. Gue disuruh turunin berat badan bla bla bla. Nah gue bilang, ya gue ngomong apa adanya. Gue bilang berat badan seorang perempuan itu tergantung dari size payudaranya. Semakin besar size payudara perempuan itu, sulit bagi dia untuk timbangannya kecil gitu, timbangannya nggak berat gitu loh. Karena ya iyalah, kita bicara payudara. Payudara itu adalah dua bentuk bagian tubuh perempuan yang cukup, yang ya ada size-nya sih maksudnya. Tapi kebetulan kalau payudara gue tipikal yang cukup besar. Which is
itu punya dua payudara kan nggak cuma satu ya, tapi sepasang gitu kan. Itu memang punya berat tersendiri, ya kan? Which is gue nggak mungkin dengan payudara segede itu, gue nggak perlu kasih tahu ya size-nya, tapi yang jelas size-nya di atas 38 dan KP di atas A, gitu kan. Udah tau lah kira-kira segede apa. Nah, gue nggak perlu kasih, gue dengan payudara segede itu pasti kalau ditimbang pasti beratnya beda, punya berat tersendiri gitu loh. Nah, tambah lagi dalam badan kita, termasuk badan gue kan ada yang namanya tulang, otak, organ ini nih, ya otomatis kan dari situ timbangan gue ya nggak bisa kurus banget gitu kan, dengan ukuran kayak begitu. Nah, gue ngomong kayak gitu di grup salah dong. Ternyata ada salah satu orang Islam garis keras yang nge-kick gue dari grup. Gue bilang, di mana salah gue kan nggak nyerang orang. Bahkan di sini malah gue yang dipojokin karena gue disuruh kurus, ya kan? Nah, gue punya pembelaan tersendiri, makanya gue bilang makanya gue ngebahas soal payudara itu ada kaitannya dengan berat badan seseorang, termasuk berat badan gue. Gue hanya menjelaskan itu dan itu fakta kok. Kenapa gue di-kick gitu kan? Lagi pula perempuan di luar sana banyak kok yang rela bela-belain bahkan operasi plastik atau suntik botox lah atau implan hanya untuk memperbesar payudaranya. Dan itu juga gue ngomong berdasarkan fakta. Tapi kenapa gue di-kick? Nah, balik lagi. Kebetulan salah satu admin grup inline skate gue, di komunitas inline skate gue itu adalah laki-laki garis keras. Laki-laki dengan Islam garis keras. Nah, di situ gue bilang, pas gue udah di-kick, ada beberapa teman inline skate gue yang memang langsung ngejapri gue. Ya gue bilang tentang kelakuan orang ini. Kalau memang dia nggak suka sama omongan gue, ya udah di skip aja. Toh gue juga ngomong itu juga nggak dari pagi sampai malam kan. Ya kan di grup juga rame juga ada kalanya gitu kan, nggak rame 24 jam setiap harinya. Ada saatnya rame, ada yang enggak gitu kan. Ya jadi ya udah sih, kalau emang dia nggak suka sama omongan gue, karena dia anggap terlalu vulgar atau apa, ya udah di skip aja, nggak usah nge-kick gue. Tapi karena gue liat lanjut di-kick, gue sebel, gue leave grup, bukan gue leave grup, tapi gue report grup dan gue block grup itu. Karena gue ngerasa di sini kok nggak adil ya. Nah, kelakuan orang yang udah nge-kick gue dari grup itu sama dengan kelakuannya Aldi Taher. Istilah kasar cuma beda perilaku aja. Yang satu nge-kick tanpa warning. Kalau si Aldi tipikal orang yang berkuar-kuar di sosmed mengenai, yaitu seperti gue bilang, mengenai postingan Deddy Corbuzier dengan Dinar Candy yang menurut dia seronok. Kalau menurut gue ya, dan Aldi mengatasnamakan agama. Nah, kalau menurut gue, lu kalau memang nggak suka, ya udah lo skip aja gitu loh. Memang beda kasus sih, kasus gue dengan cowok inline skate ini dan kasusnya Aldi Taher memang beda kasus, tapi serupa tapi tak sama kasusnya. Bicara agama, baik lagi bicara agama, lagi-lagi basicnya agama gitu kan. Dan di sini gue berprinsip, ya kalau lo nggak suka karena itu mungkin menurut lo vulgar atau menurut lo itu mengganggu keimanan lo, ya udah nggak usah ditonton, nggak usah dibaca, di skip aja kan bisa. Kenapa sih harus dikomenin? Kenapa juga harus di-kick? Gitu-gitu menurut gue itu nggak penting gitu kan. Nggak tahu ya, itu kalau itu sih pendapat gue aja secara pribadi ya. Entah pendapat kalian bagaimana. Tapi sih kalau menurut gue, kalau gue boleh kasih saran, apabila kalian mendapati postingan teman kalian atau apalah, apabila orang itu tidak menyerang dengan kata-katanya, ya sudah, kenapa harus dipermasalahkan? Di skip aja, apalagi bagi kalian-kalian yang memang merasa sudah hijrah. Ya kalian mau hijrah terserah, itu hak kalian. Cuman bukan berarti dengan hijrahnya kalian malah memusuhi orang. Karena kenapa? Itu juga salah loh, itu dosa loh memusuhi orang. Itu sama aja kalian memutus tali silaturahmi.
Dan memutus tali silaturahmi dalam agama itu nggak baik, gitu kan. Jadi ya kalau menurut gue, saran gue ya udah kalau emang ada postingan yang agak nyeleneh gitu ya di sosmed kalian, di skip aja, nggak usah dikomen macem-macem. Kalau komen macem-macem malah bikin orang itu ntar sakit hati. Jadi mendingan nggak usah dikomen macem-macem, nggak usah nambah-nambah dosa dengan komentar yang enggak. Mungkin kalau komentarnya masih oke, ya maksudnya masih wajar ya nggak masalah. Tapi kalau komentarnya udah terlalu ekstrim dan memaksa, kalau si komentar si Aldi Taher tuh agak memaksa ya, menyuruh orang lain untuk mengecam Deddy Corbuzier dan menyuruh si Deddy itu untuk menurunkan postingannya soal dinner candy. Kalau menurut gue itu bukan tindakan persuasif sih, tapi tindakan pemaksaan dan mempengaruhi orang gitu kan. Mempengaruhi orang untuk membenci suatu masalah atau membenci suatu orang lain, membenci orang lain. Jadi ini lebih ke oknum ya. Nah, kalau bagi gue, kalau kalian memang nggak suka dengan postingan seseorang atau postingan teman kalian di sosmed, ya udah. Kalau memang kalian mau komentar silahkan, tapi please komentarnya jangan memaksa dan jangan menyudutkan, jangan menyerang, jangan bersifat menyerang. Tapi kalau memang kalian misalnya juga nggak mau komen nih, ya udah nggak usah dibaca, nggak usah ditonton, di skip aja kan gampang, gitu loh. Kenapa? Karena dengan cara kita nge-skip postingan-postingan kayak gitu, itu kan tidak memicu emosi kita. Kalau emosi kita nggak terpicu, otomatis kan kita nggak mungkin komen macam-macam. Nah, kalau sampai kita terpicu emosinya dan kita komen macam-macam, otomatis kan orang yang posting itu bisa sakit hati. Nah, kalau orang udah sakit hati, ujungnya apa? Berantem kan? Kalau ujungnya berantem, kalau udah berantem nih, ujungnya apa? Putus tali silaturahmi kan, which is tuh nggak baik. Jadi kalau kayak suatu hal yang nggak baik, ujungnya nggak baik, kenapa harus dipertahankan dan kenapa harus dilakukan? Itu sih saran gue. Okay guys, I think that's it for now. Thank you for watching my video. I'll see you next video. And for you, untuk kalian yang baru di channel saya, tolong di subscribe, tolong di like, tolong di comment, tolong di share. Okay guys, I'll see you next video. Dah.